Ya diakalinnya juga Iya. makannya juga jangan terlalu ini ya, terlalu nafsu ya. Pelan-pelan, Sabar, opor dulu, gitu. kasih waktu dulu, Iya. lanjut yang lain, jangan langsung brek gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Jatim, kembali berjumpa dengan podcast Golkar Update. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Seru banget karena di momentum Lebaran hari ini yang bertepatan dengan hari ini, biasanya kalau Lebaran itu sedulur Jatim pasti makan opor, makan rempelo ati ayam goreng itu ya, yang kayak apa sih kalau itu sambal ati goreng itu loh dok ya. Terus kalau yang Jakarta biasanya soto Betawi. Kalau Makassar tuh pasti ada coto Makassar, ada sop konro ya di rumahnya. Jadi makanan-makanan yang emang makanan wajib muncul tahun sekali, dan saya yakin sedulur Jatim itu pasti berat banget gitu. Belum cemilannya ya. Belum cemilannya untuk nolak makan itu. Bahkan nggak lauk utama ya dok ya. Iya. Ketupat, burasa itu semua mengandung santan. Jadi ibarat makanannya udah santan, karbohidratnya juga santan, camilannya ada kastengel, ada coklat-coklatan dan lain-lainnya yang penuh Manis-manis dengan ya. tepung dan manis banget. Nah, Iya. ini tuh ibarat tubuh udah kayak tentara Rusia dok, diserang terus makanan manis, makanan karbo, Kalap ya. ketambahan santan-santanan gitu kan, yang punya kolesterol harus hati-hati. Di spesial edisi Lebaran kali ini saya bersama dengan Dr. Agatha. Beliau adalah dokter spesialis kulit dan juga kelamin. Karena sedulur Jatim di rumah pada makan makanan yang sangat gak bagus untuk tubuh, baiknya memang kita mendengarkan pesan dan juga siaran dari Dr. Agatha bagaimana kita harus menjaga tubuh, khususnya kulit biar tetap glowing di masa Lebaran kali ini. Dok, Ya. susah untuk nolak opor gitu ya. Contoh Makassar enak banget karena cuma setahun sekali gitu kan. Betul. Apalagi anak kos biasanya kan mumpung pulang ke rumah, mumpung lagi mudik ke keluarga. Mulai perbaikan gizi ya. Perbaikan gizi gitu kan. Tapi kan sebenarnya makanan-makanan itu kan gak bagus untuk tubuh dok. Betul. Apalagi ibaratnya berbarengan semuanya, apalagi minumannya ketambahan cola biasanya kan kalau Nah, Lebaran. iya. Aduh, ini gimana Yang dok? manis-manis lagi ya. Kita harus ngapain ini dok biar tetap glowing di masa Lebaran? Iya, sebenarnya boleh aja ya. Boleh aja sih ya, setahun sekali kita nikmatin. Cuma memang sesuatu yang berlebihan. Nah, itu Nggak dia. baik. Boleh, asal jangan berlebihan. Itu boleh aja. Apalagi kita punya riwayat Iya. tadi ya, kolesterol. Terus kalau misalnya terutama di bidang kulit ya, misalnya kita kulitnya cenderung berminyak atau gampang berjerawat. Nah, Tuh, ini acne yang prone, rentan, acne prone gitu betul. ya, Dok, ya. Acne prone skin ini yang emang harus hati-hati ya. Iya. Karena selain biasanya sih emang utamanya karena makanan manis ya, Iya. Mbak ya. Tapi selain itu juga harus hati-hati dari makanan dari santan-santan ya. Itu juga pada beberapa orang memang bisa mencetuskan jadi munculnya jerawat tadi, karena kan kadar lemaknya juga tinggi ya. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi ya tetap sadar diri ya, jangan los-losan gitu. Jangan berlebihan. Boleh lah, tapi jangan berlebihan juga gitu. Kita bisa tahu nggak sih dok, maksudnya ketika sudah Lebaran oke lah hari ini, tapi biasa efeknya tuh kan kerasa 3 hari atau 4 hari setelahnya gitu ya Iya, dok iya, ya. betul. Apa ya respon tubuh yang paling terlihat bahwa kita sudah terlalu berlebihan mengkonsumsi makanan-makanan enak ini gitu ya dok ya? Biasanya sih kalau respon paling ini ya, paling cepat ya, apalagi orang yang memang cenderung kolesterolnya tinggi nih, itu Iya. yang biasanya lebih sering mulai kerasa ya. Orang dengan kolesterol yang agak cenderung tinggi, habis itu makan itu biasanya tuh kerasa mulai kayak geringgingan. Aduh, ya, ini kok di sakit leher kok sebelah sini kayak ya. pegel ya gitu ya. Kesangan tuh. Padahal tidurnya nggak salah ya, misalnya kok leherku agak tengeng gitu. Terus misalnya si kaki-kaki ini, ujung-ujung tangan dan ujung kaki itu biasanya tuh kayak kesemutan, apalagi bangun pagi gitu ya, kok agak nggak enak ya ujung kakinya. Gampang Nah, itu kram tanda-tanda. gitu ya. Biasanya saya nggak pernah gitu ya. Nah, ini tanda-tanda gitu. Wah, jangan-jangan asam urat juga nih gitu. Gitu. Dan kalau untuk anak-anak yang masih muda itu biasanya kalau untuk kulit terlihatnya di mananya dok? Di bagian mananya? Kalau kulit pasti di wajah ya Di wajah. biasanya, apalagi acne prone tadi ya. Kenapa dari seluruh respon tubuh tuh kayak Paling di wajah wajah. itu selalu yang paling utama sih dok? Karena wajah itu memang kesan pertama. Iya, betul. Jadi semua makanan yang masuk juga kesan pertamanya di wajah ya. Ketahuan kau makan apa gitu kan? Iya, kayak habis makan kacang gitu misalnya gitu. Ya itu kacang juga tuh Iya. ya kan, biasanya orang yang berjerawat makan kacang. Lebaran tuh biasanya ada mente loh dok. Nah itu mente kan, itu lemaknya tinggi ya, mente
tempe, kacang-kacangan yang manis-manis sih, terutama sebenarnya manis-manis. Tapi memang yang santan-santan, yang berkuah-kuah lemak itu juga bisa menyebabkan munculnya jadi jerawat. Biasanya ya, mungkin setelah 3-4 hari, ada muncul jerawat di bagian mana itu nggak ada yang khusus sebenarnya. Nggak ada yang khusus sih sebenarnya, bisa di mana aja. Cuma dia mau muncul aja gitu. Iya, muncul aja, dia mau suka-suka aja gitu. Ada muncul satu, wah ini muncul lagi. Bisa hari berikutnya baru, misalnya makan terus nih ya, nggak dijaga, ya muncul terus. Nah itu berarti pertanda, wah iya bener nih, makananku nih harus mulai dijaga lagi, kembali gitu. Lagi kita merawat lagi gitu. Jadi memang sebenarnya nggak apa-apa, tapi ya rasain sendiri dampaknya gitu ya dok ya. Jangan over aja. Jangan over. Oke, dok, artinya kan kalau kita mengkonsumsi makanan itu di saat lebaran ya sah-sah saja. Tapi apa yang harus kita imbangi begitu agar ya namanya tubuh itu kan kalau misalkan terlalu berlebihan nggak bagus juga. Betul. Harus ada balancingnya dok. Iya betul. Benar banget ya Mbak. Yang penting harus balancing juga. Misalnya habis dari makan yang tadi ya berlemak, bersantan, berkuah, jangan lupa minum yang cukup juga. Air putih ya. Air putih. Minimal ya sarannya kan 8 gelas sehari ya, atau 2 liter gitu ya. Kalau misalnya rasa berat 2 liter ya, kita cukup segelas paling 250-300 ya. Minum kan nggak akan kerasa, lama-lama udah 2 liter. Pertama hidrasinya juga harus cukup. Terus pembersihan wajah jangan lupa. Nanti kan udah kenyang nih biasanya. Aduh kenyang, ngantuk, tidur. Padahal habis make up gitu ya dok ya. Habis ini kan ketemu orang-orang. Terus jangan lupa bersihkan wajah gitu. Terus jangan lupa juga tidur yang cukup. Tidur yang cukup juga memang sangat berguna untuk regenerasi kulit tadi. Jadi kulit juga walaupun misalnya kita bergadang atau apa kan itu dia over terus ya. Betul. Jadi jangan lupa tetap harus istirahat yang cukup supaya kulit regenerasinya tetap bagus sih. Betul. Gitu. Dan ketika lebaran itu kan ibaratnya kita 30 hari nih dokter ya. 30 hari kita menjalani ibadah puasa. Memang kalau bicara soal puasa itu hal yang paling pasti terjadi dalam tubuh ini kan biasanya kan dehidrasi ya dok ya. Jam minum berkurang. Ketambahan memang males minum gitu ya. Jam minum berkurang, terus males minum, terus tiba-tiba kita ketemu nih sama momentum lebaran yang dengan makanan yang segitu wahnya untuk tubuh. Nah, itu efek ke tubuh sebenarnya seperti apa sih dok kalau kita tidak menjalani pola hidup yang bagus atau sehat gitu? Kalau kaget ya istilahnya, kaget ya dari awal puasa, terus tiba-tiba makan ini, makan udah sekombi gitu ya. Ya, mungkin kalau orang yang biasanya dia punya riwayat MAH ya, riwayat MAH atau riwayat sakit lambung, istilahnya kayak bisa kayak kaget ya istilahnya. Kayak kita aja, misalnya kita habis puasa ya, terus makan banyak kan pasti perut kita kerasanya kayak apa ya, nggak enak kan, kayak pengen meledak gitu ya. Tapi padahal mulut tuh pasti pengen gitu, masih pengen ngunyah padahal mulut, tapi lambung sudah nggak cukup. Nah itu ya, diakalinnya juga makannya juga jangan terlalu terlalu nafsu ya, pelan-pelan, opor dulu, gitu. Kasih waktu dulu, lanjut yang lain, jangan langsung brek gitu. Jadi dikasih jeda waktunya, jangan langsung banyak juga. Nanti ya tadi istilahnya kayak perut kita kaget gitu. Apalagi orang yang cenderung punya lambung ya, itu yang pasti nanti akan muncul keluhan di lambungnya. Tapi memang sih minum air putih dan juga tidur yang cukup sesuai yang disampaikan oleh dokter Agatha, bahwa itu 2 kunci yang mungkin bisa mengimbangi aktivitas kita selama lebaran yang nggak mungkin ngerem. Karena kalau lebaran itu dok, di rumah orang tua makan, terus habis itu kalau bahasa Jawa itu unjung-unjung itu loh dok, datang-datang ke rumah saudara nggak mungkin nggak makan karena kan udah dimasakin, makan lagi, ntar sore ada lagi, belum lagi 3 hari setelahnya ada halal bihalal kantor, makan lagi gitu kan. Jadi makan terus gitu ya dok ya. Jadi kalau sehari 5 rumah 5 kali makan gitu ya. Walaupun dikit-dikit tetap aja santan ya dok ya. Oke dok, kalau tadi bicara soal mungkin hal yang bisa kita lakukan, terus kalau untuk kayak olahraga atau mungkin ada senam wajah gitu yang bisa kita lakukan, itu ada nggak sih dok sebenarnya? Iya, kalau olahraga ya sebisa mungkin memang kita menyempatkan olahraga, jangan lupa, apalagi habis makan yang tadi ya, jangan lupa rutin olahraga juga ya. Kalau misalnya berat ya cukup mungkin jalan pagi lah ya, jalan pagi 1 jam seenggaknya udah kebakar ya. Kalau untuk senam wajah sih memang ya nggak ada yang khusus ya Mbak ya, cuma memang beberapa ahli mengatakan memang senam wajah itu bisa membantu mengurangi munculnya kerutan katanya gitu. Nggak apa-apa, dilakuin aja gitu. Iya, dia itu biasa kalau mau lihat biasanya di YouTube tuh udah banyak ya yang ada yang kita harus manjungin mulut, senyumin ini, istilahnya pokoknya semua otot tuh digerakkan, dilatih untuk latihan gitu. Ya dok ya. Atau misalnya mata gitu ya. Nah apalagi orang-orang yang suka mengkerut
kebiasaan mengkerut nih. Nggak bisa senyum gitu kan. Itu sebenarnya makanya orang dibilang kan orang yang sering cemberut itu gampang tua ya. Nah, itu bener ya dok ya? Itu bener. Makanya diganti aja dengan ketawa karena Betul. ketawa itu ototnya tuh lebih banyak yang bekerja. Jadi munculnya kerutan Aku akan ketawa lebih terus mulai lama. sekarang, Iya. Walaupun malah nanti ketawa nih, tapi Walaupun jangan lagi gila marah ya. tetap ketawa. Mbaknya agak gila. Oke, dok. Misalnya kita abai dengan segala saran yang diberikan oleh dokter Agatha, dampak untuk kulit kita itu nanti akan seperti apa sih dok? Tidak hanya dampak jangka pendek, tapi mungkin juga dampak jangka panjangnya. Oke, terutama ke kulit ya. Ke kulit. Mungkin ya. Pertama ke kulit itu ya tadi pertama, apalagi orang yang dengan acne prone pasti jerawatnya bakal bermunculan ya. Dan orangnya misalnya malas nih ya, malas merawat, udah biar ntar juga hilang sendiri setelah ini. Ya kita nggak bisa mengharapkan langsung hilang sendiri ya. Ada mungkin yang beberapa hilang, tapi beberapa juga nggak bisa hilang, harus tetap diobati, namanya jerawat ya. Kalau misalnya males ya nanti kulit ya pertama dia kusam pastinya ya, kusam, jerawat bermunculan, terus udah males nanti kerutan juga akan bertambah lagi ya. gitu ya. Kalau kita pengen glowing loh ya, jangan lupa selalu merawat wajah dan gunakan memang skincare yang sesuai dengan jenis kulit kita. Tuh. Itu penting juga ya. Jadi lebaran walaupun makanannya tetap enak-enak, tetap merawat diri dan juga menggunakan skincare. Kadang-kadang tuh aku suka heran deh, karena muncul ya beberapa opini-opini yang muncul bahwa nggak mau pakai skincare karena skincare itu bikin ketergantungan. Hei, jangan salah gitu kan. Namanya merawat tubuh itu memang harus rutin, bukan soal ketergantungan. Betul kan banget, dok betul ya. banget itu. Ya karena aku merasakan sendiri dulu tuh lagi rame-ramenya skincare 7 layer ya dok ya, 7 layer gitu. Dan yang Korea ya. Iya, dan aku ngerasain sendiri emang dampaknya luar biasa dok. Kalau memang kita mau, tapi paling nggak 2-3 layer aja sebenarnya udah cukup ya dok ya. Asal mau melakukan perawatan. Iya, betul banget. Oke. Rutin Untuk melakukan perawatan. Dokter terakhir mungkin ada pesan juga untuk sedulur Jatim yang sekarang lagi enak-enaknya makan opor gitu ya, tiba-tiba nonton tayangan ini langsung berhenti nggak jadi makan. Iya, jangan jadi nggak nafsu. Jangan jadi nggak nafsu makan ya, nggak apa-apa, tetap makan aja. Ada pesan nggak dokter untuk sedulur Jatim yang hari ini sedang menyaksikan tayangan ini, mungkin lagi lebaran juga, harus gimana sih, dan perawatan apa yang paling gampang ibaratnya yang bisa kita lakukan dari rumah? Oke, sedulur Jatim untuk lagi merayakan lebaran ya, boleh makan, nggak dilarang kok ya, boleh makan, tapi jangan lupa tetap ditahan, jangan terlalu over ya, apalagi teman-teman yang punya kulit sensitif atau yang acne prone itu harus lebih waspada lagi terhadap makanan-makanan yang bersantan atau yang manis-manis tadi. Dan juga jangan lupa melakukan perawatan untuk kulitnya. Tadi ya, setelah makan yang tadi kita harus imbangi dengan minum yang banyak ya, 2 liter minimal 2 liter per hari, istirahat yang cukup, perawatan wajah, membersihkan wajah, dan jangan lupa menggunakan skincare yang sesuai dengan kulit kita. Oke, dokter Agatha terima kasih banyak sudah bersedia hadir di sini. Minal aidin wal faizin juga dokter. Terima kasih banyak sedulur Jatim sudah menyaksikan tayangan ini. Sekali lagi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.